Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Oktaviani. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ega Oktaviani, dan teman saya, Ade Mariani. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem pengendalian manajemen yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban Pusat Investasi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi pembahasannya. Materi presentasi yang akan kami bahas yaitu ada 6 materi. Yang pertama, tujuan pembentukan pusat investasi. Yang kedua, masalah-masalah yang timbul pada pusat investasi. Yang ketiga, pengukuran prestasi pasar pusat investasi dengan ROI. Yang keempat, pengukuran prestasi pusat-pusat investasi dengan RI. Yang kelima, alternatif evaluasi untuk manajer pusat investasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja eksternal sebuah investasi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pusat investasi? Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Singkatnya, pusat investasi diukur dengan membandingkan laba dan jumlah investasi yang digunakan. Lalu, apa sih tujuan pembentukan pusat investasi? Tujuan pengukuran pusat investasi hampir sama dengan tujuan pengukuran pusat laba, yakni ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi. Yang kedua, yaitu mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, yaitu pembandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Nah, selain tujuan dari pembentukan pusat investasi, ada juga masalah-masalah dalam pusat investasi. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam suatu pusat investasi yang meliputi yang pertama, masalah pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu pusat investasi adalah yang pertama, Return of Investment atau ROI, adalah perbandingan antara laba dan investasi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu Residual Income atau yang biasa disebut dengan RI, adalah jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangkan laba sebelum pajak dan beban investasi yang dilakukan. Nah, masalah kedua yaitu masalah pengukuran aktiva sebagai dasar investasi. Dalam menentukan besarnya investasi yang digunakan sebagai dasar investasi, ada beberapa masalah meliputi yang pertama, masalah definisi investasi yang digunakan sebagai dasar investasi. Yang kedua yaitu masalah dalam aktiva lancar yang harus dimasukkan sebagai dasar investasi. Dan yang terakhir yaitu masalah aktiva tetap sebagai dasar investasi. Nah, setelah kita membahas masalah-masalah tadi, sekarang kita akan membahas masalah definisi investasi yang digunakan sebagai dasar investasi. Perbedaan dalam penggunaan definisi investasi aman berpengaruh terhadap besarnya ukuran ROI dan RI. Pada dasarnya ada 4 definisi investasi yang sering digunakan. Yang pertama, total aktiva yang tersedia. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar total aktiva seperti yang tercantum pada laporan keuangan. Yang kedua yaitu total aktiva yang digunakan. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar aktiva yang tersedia dikurangi dengan aktiva yang menganggur dan aktiva yang dibeli tetapi tidak digunakan dalam kegiatan operasi. Yang ketiga yaitu total modal ditambah utang jangka panjang. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar modal kerja bersih, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar ditambah dengan total hutang jangka panjang divisi. Dan yang terakhir yaitu modal sendiri. Menurut pengertian ini, investasi diukur sebesar total modal yang digunakan oleh divisi atau sebesar total aktiva divisi dikurangi dengan total hutang divisi. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Ade Mariani.
Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan satu tim saya, yaitu Ega Oktaviani yang telah memaparkan materi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah dalam aktiva lancar. Berikut ada beberapa elemen biaya lancar yang dipakai sebagai dasar investasi, yaitu yang pertama ada kas, biasanya menggunakan formula tertentu untuk menunjukkan kas yang wajar dari suatu unit usaha, sehingga dapat benar-benar menampakkan sebagai perusahaan yang independen. Yang kedua ada piutang. Manajer unit usaha harus mampu mempengaruhi tingkat piutang, tidak hanya sekadar menghasilkan laba saja, tetapi juga harus mampu menjaga jatuh tempo dari piutang yang ada. Cara yang biasanya dilakukan adalah dengan memberi batas kredit yang boleh dilakukan oleh bagian pemasaran dan menunjukkan petugas khusus untuk menagih piutang. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan umumnya dicatat sebesar jumlah akhir periode, walaupun rata-rata dalam periode tersebut lebih bagus dicatat secara konseptual. Yang keempat ada modal kerja secara umum. Biasanya ada penilaian tentang bagaimana modal kerja tersebut diperlakukan di suatu perusahaan, memasukkan semua aktiva lancar dalam dasar investasi tanpa menguranginya terlebih dahulu dengan utang lancar. Selanjutnya yaitu adalah masalah dalam aktiva tetap. Yang pertama yaitu pengaruh penggunaan metode nilai buku atau harga perolehan aktiva baru. Pembelian aktiva baru secara langsung akan berpengaruh terhadap besarnya ROI atau RI selama umur aktiva yang dibeli. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dari tujuan semula dibentuknya pusat investasi. Yang kedua, ada pengaruh pengukuran investasi dengan metode lainnya. Metode lain yang digunakan adalah metode nilai pengganti dan metode nilai masa depan. Dalam metode nilai pengganti, investasi diukur sebesar harga pasar investasi pada saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai return on investment, atau yang biasa kita kenal dengan ROI, adalah perbandingan antara laba dan investasi yang digunakan. Ada 3 manfaat jika ROI digunakan, yaitu yang pertama, ROI merupakan pengukuran komprehensif dalam segala hal yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, ROI sangat mudah dihitung dan dipahami. Yang ketiga, ROI dapat digunakan sebagai dasar perbandingan. ROI ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan investasi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari return on investment atau yang dikenal dengan ROI. ROI ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya. Yang kedua, ROI mendorong investasi biaya. Dan yang ketiga, ROI bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Ternyata selain kelebihan, return on investment juga memiliki kelemahan, yaitu ROI tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek yang akan menurunkan ROI secara divisi, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek saja, tanpa memperhatikan kepentingan jangka yang panjang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya yang beranggotakan Mikaela Agnes dan Muhammad Arifin Ilham. Kepada mereka kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Mikaela Agnes Wasin Effendi dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi yang keempat, yaitu pengukuran prestasi pasar pusat investasi dengan RI atau Residual Income. Residual Income adalah selisih antara laba operasi dengan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. Metode ini mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income, bukannya misalnya presentasi ROI. Dengan menggunakan residual income dalam mengukur kinerja manajer divisi, maka manajer akan terdorong untuk melaksanakan seusulan proyek yang menghasilkan laba di atas biaya modalnya. Selanjutnya adalah kelebihan dari residual income, yaitu ada dua. Yang pertama, mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima tetapi menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.
Dengan menggunakan residual income sebagai tindakan yang memaksimumkan divisi dan juga memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah residual income memungkinkan penggunaan cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Untuk setiap jenis beban modal dapat ditentukan berbeda-beda untuk setiap jenis aktiva, tergantung jenis sumber dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Lalu ada kelemahan dari residual income, yaitu residual income dapat mendorong ke pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Jika manajer divisi diukur dengan residual income, ia akan berlomba untuk memperoleh laba yang besar dengan memotong biaya-biaya yang dapat menaikkan laba divisinya. Jadi untuk jangka pendek akan menguntungkan divisi, namun dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu alternatif evaluasi untuk manajer pusat investasi. Penggunaan metode residual income tidak dapat mengatasi seluruh masalah dalam pengukuran tingkat keuntungan pada suatu pusat investasi, terutama dalam mengatasi masalah akuntansi untuk aktiva tetap jika tidak menggunakan depresiasi anuitas. Residual income juga dapat mengatasi masalah yang terjadi karena perbedaan tujuan dalam menghasilkan laba, dan semua unit usaha akan bermotivasi untuk meningkatkan investasinya jika tarif kembaliannya melebihi yang telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Lalu materi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Arifin Ilham. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu evaluasi kinerja eksternal sebuah pusat investasi. Dimana di sini sebelum kita ke lebih lanjut lagi membahas tentang bab yang terakhir ini dari kelompok 7, di sini dijelaskan ada 2 laporan kinerja terhadap unit usaha. Yang pertama yaitu laporan manajemen yang diberikan bulanan atau kuartal. Kedua, laporan prestasi ekonomi yang dibuat tidak secara reguler, biasanya sekali dalam beberapa tahun. Nah, di sini laporan ekonomi merupakan instrumen untuk mendiagnosis atau melaporkan apakah unit usaha tersebut memuaskan atau bahkan harus diputuskan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap unit usaha. Keputusan yang bisa saja diambil untuk mengubah arah tujuan unit usaha itu, unit usaha tertentu. Keputusan yang diambil bisa saja mengubah arah tujuan unit usaha itu sendiri atau bahkan menjual unit usaha tersebut. Analisa yang dilakukan juga bisa menghasilkan keputusan untuk penambahan produk baru, peralatan baru atau strategi baru. Nah, di sini laporan ekonomi juga dibuat untuk dasar sebelum sampai pada nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai seperti ini disebut nilai break-up, yakni jumlah estimasi di mana pemegang saham akan menerima jika unit usaha tersebut dijual. Nilai break-up bermanfaat bagi pihak luar untuk mempertimbangkan apakah mengambil alih unit usaha tersebut, dan tentu menjadi bahan pertimbangan juga bagi manajemen puncak untuk menerima tawaran dari pihak luar tersebut. Perbedaan terpenting dari 2 bentuk pelaporan ini adalah pelaporan ekonomi memfokuskan keuntungan apa yang diharapkan pada masa depan, bukan pada saat ini atau harga histori dari aktiva tersebut digunakan dalam pelaporan prestasi informasi
tidak relevan dalam pelaporan untuk memperkirakan masa depan. Secara konsep, nilai dari suatu unit usaha adalah nilai saat ini dari aliran pendapatan di masa depan, dihitung dengan mengestimasikan cash flow atau kas lancar untuk masing-masing tahun dan dipotong masing-masing aliran tahunan pada tingkat pendapatan yang diinginkan. Analisa ini biasanya dilakukan setiap 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Aktiva yang di tangan pada akhir periode diasumsikan mempunyai nilai tertentu, yakni nilai akhir di mana nilai ini dipotong dan ditambahkan pada aliran kas tahunan, walaupun estimasi ini baru hitungan kasar. Di sini ada studi kasus tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 7, yakni satu studi kasus ini diambil dari PT Ake Abadi, di mana PT Ake Abadi ini perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan produk air yang siap minum. Nah, si PT Ake Abadi ini menjelang awal periode tahun anggaran berikutnya di masing-masing departemen yang ada di dalam perusahaan menyusun anggaran, baik anggaran pendapatan yang akan diperoleh maupun biaya yang akan dikeluarkan. Besarnya anggaran dan realisasi laporan laba rugi dan neraca pada PT Ake Abadi dari tahun 2010 sampai 2012. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kinerja keuangan ditinjau dari pusat biaya. Diukur kinerjanya dengan membandingkan biaya terkendali sesungguhnya dengan biaya terkendali menurut anggaran. Nah, di sini bisa kita lihat dari ada tabel dari tahun 2010, 2011, 2012. Di sini ada biaya yang dianggarkan, di sampingnya biaya yang sesungguhnya, dan di sini ada selisihnya. Bisa kita lihat dari sini biaya dianggarkan dari PT Ake Abadi ini dari yang tahun 2010 yaitu sebesar 7 miliar. Sekitar 7 miliar. Nah, sedangkan biaya yang sesungguhnya direalisasikan oleh PT Ake Abadi ini sekitar 7,2 M lebih. Nah, di sini terdapat selisih pada tahun 2010 antara biaya yang dianggarkan dan biaya yang sesungguhnya, yaitu terjadi selisih sekitar 163.875.000 sekian. Di sini juga ada di tahun 2011 dan 2012. Di sini dari perhitungan pusat biaya ini kita bisa lihat sama-sama dari tahun 2010 sampai tahun 2012 ini PT Ake Abadi mengalami selisih antara biaya yang dianggarkan dan biaya yang sesungguhnya naik setiap tahunnya. Di sini pada tahun 2010 terdapat selisih 163 juta, 2011 389 juta, dan 2012 turun di angka 208 juta sekian. Jadi dapat disimpulkan adanya selisih yang naik dari 2010 ke 2011. Namun PT Ake Abadi ini bisa menurunkan selisih dari biaya dianggarkan terhadap biaya yang sesungguhnya. Di sini juga ada kinerja keuangan ditinjau dari pusat pendapatan.
tadi perhitungan pusat biaya, sedangkan yang kedua ini yaitu perhitungan pusat pendapatan. Sama, cara kita lihatnya bisa bareng-bareng, yaitu dari 2010 itu pendapatan yang sesungguhnya di angka kisaran 22 miliar 325 juta. 2011 25 miliar, sedangkan 2012 yaitu 32 miliar. Dan biaya dan pendapatan yang dianggarkan dari PT Ake Abadi ini yaitu sekitar pada tahun 2010 yaitu 20 miliar ya. 20 miliar, 2011 23 miliar, sedangkan 2012 yaitu 31 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang si PT Ake Abadi ini di awal tahun, masing-masing di awal tahun ini memperkirakan pendapatan yang dianggarkan itu kisarannya pendapatan yang sesungguhnya yang dianggarkan oleh PT Ake Abadi ini pada setiap tahunnya ini cenderung naik. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa PT Ake Abadi ini setiap tahunnya mengalami pendapatan yang naik sehingga berdampak pada kinerja laporan keuangan si PT Ake Abadi ini.